Jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Desa Dasarium yang akan diisi untuk tausiahnya yaitu Al-Ustaz Pak Nasrullah dari WMWJ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu ceramah kepada Allah Ustaz Nasrullah yang ulama akan disampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, boleh kita pantun untuk awal mulai. Ya, bisa. Pergi ke pasar membeli ayam. Mantap. Tidak lupa membeli juga ayam. Marilah kita menjawab salam sebagai tanda kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk gitu. Bapak Imam Khatib Bilal dan Gorim Masjid Al-Ihsan Desa Dasarium yang saya hormati, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, Bapak Sekdes, BPD, dan juga anggotanya yang saya hormati, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Desa Dasarium yang saya hormati, para kiai, ustadz dan ustazah, haji dan hajah yang sempat hadir yang saya hormati. Di sini juga hadir Akina Kiai Muhammad Ridwan senior saya yang saya hormati, dan juga jamaah semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga anak-anak yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah di kesempatan yang mulia ini
kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka tidak lain dan bukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah Bapak Ibu, saya awali dulu dengan sholawat dan nanti pergantian Bapak dan Ibu sekalian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Marilah Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lantunkan kita akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ridho dari Allah nanti di yaumul qiyamah. Amin. Karena jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali faedahnya. Jadi harus diingat selalu setiap kita mendengar ada ustaz ataupun kawan kita ataupun siapa saja asalkan dia muslim, asal dia mengucapkan kata-kata Muhammad, maka kita sudah sepantasnya untuk menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Karena manfaatnya banyak sekali. Pertama, yaitu diantaranya kita akan dihapuskan dari 10 kejahatan dan juga kita akan diberi 10 kebaikan. Selain itu juga derajat kita juga akan dinaikkan 10 kali derajat kebaikan, dan juga hajat-hajat kita insya Allah juga akan dikabulkan oleh Allah dengan kita rajin bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini, Bu, sebenarnya setiap tahun ini hanya mengulang-ulang saja. Tapi kebiasaan dan adat kita di Indonesia, khususnya di Arga Makmur, itu memang sudah sangat baik. Walaupun banyak mungkin sebagian kawan kita yang tidak mau memperingatinya, ya ada alasan dan paham, yaitu kejadian yang menimpa satu-satunya Nabi yang menerima ataupun mendapatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nabi yang lain.
peristiwa yang mana telah dijelaskan tadi, ada yang dibacakan tadi, yaitu di dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah itu dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ataupun Baitul Maqdis, yang mana perjalanan itu dilakukan pada waktu malam hari, yaitu ini ya, Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah itu dibirokkan setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibirokkan yaitu naik ke langit sampai langit ke-7 dan naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu perjalanannya ya. Nah, tapi apa hal yang penting dibalik dari peristiwa bersejarah tersebut? Nah, hal penting ini Bu, ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman dan prinsip kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini berkaitan dengan hal yang disebut yaitu ghaib. Kenapa ghaib? Karena hal ini Bu, Pak, kalau dipahami dengan nalar, dipahami dengan akal, itu tidak akan ketemu. Bayangkan saja Isra dan Mi'raj ini itu dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau menurut keterangannya zaman dahulu itu alat transportasi belum ada. Adanya yaitu unta dan kuda. Nah, perjalanan sekali berangkat aja Bu, itu bisa mencapai 1 bulan. Berarti kalau pulang pergi 2 bulan, itu baru ke Masjidil Aqsa. Belum lagi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, berapa waktu itu juga lamanya? Sedangkan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu dimi'rajkan oleh Allah itu hanya sekejap. Jadi Isra dan Mi'raj ini itu hanya waktu sekejap, karena diterangkan itu di dalam hadis itu tempat tidur beliau dari beliau dimi'rajkan sampai kembali lagi ke kamarnya, ke tempat pembaringan yang tempat tidurnya, itu bekasnya masih hangat Bu. Kira-kira kalau kita duduk terus kita berdiri dan berjalan, nah kita kembali lagi tempat duduk kita masih hangat, itu kira-kira berapa menit Bu? Setengah jam atau? Mungkin nggak ada Bu ya, yang udah dingin. Ya, insya Allah lah, mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu lah, tidak sampai, kalau 1 jam tidak sampai. Karena setelah kembali lagi itu tempat beliau kamarnya itu baringannya itu masih hangat, berarti sangat hilang sekali. Kembali lagi dengan ghaib tadi, karena Isra dan Mi'raj ini itu kita juga harus percaya dengan hal yang ghaib, hal yang kita telah dengan akal tidak akan ketemu. Pasti kalau orang imannya belum kuat,
iman yang masih tipis tidak akan percaya. Sebagai contoh, ibu pergi dari agama mungkin sejam setengah ya Bu. Yang selanjutnya berkaitan dengan iman tadi, itu Rasulullah setelah kembalinya dari Mi'raj, yaitu kembali lagi ke Mekah, itu terjadi pergolakan yang dahsyat di masyarakat Mekah. Ya karena apa? Karena beliau habis Isra dan Mi'rajkan itu, beliau bercerita ngomong bahwasanya dia sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya waktu dengan seperempat malam, sepertiga malam. Jadi kalau sudah akal sehat itu tidak masuk di akal. Jadi banyak sekali masyarakat Arab waktu itu menganggap bahwa orang kira-kira kalau saya tobat apa ini maafkan Tuhan tidak ya? Apa jawab ini di pembela? Tidak akan memaafkan kalau banyak yang dosanya. Langsung 99. Nah penjahat di dalam sini itu dia ngomongnya langsung itu jadi mati lah gitu. Jadi genap 100 orang akhirnya. Gak bersasar orang tersebut, berkelilinglah dia sampai suatu saat ketemulah dengan ulama, dengan seorang kiai lah. Lalu beliau menceritakan bahwasanya saya sudah mengurus 100 orang, tapi saya benar-benar bertobat, saya ingin meninggalkan perbuatan saya ini. Apa jawab Pak Kiai ataupun ulama tersebut? Insya Allah Allah mengampuni. Asal kamu benar-benar mau bertaubat, niscaya Allah akan mengampuninya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut benar-benar bertaubat dan taubatnya tersebut diterima oleh Allah. Orang tersebut setelah bertaubat mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, dan setelah itu mati. Nah coba kalau dipikir, selama hidupnya melakukan kejahatan, terus mati berusaha melakukan ibadah, boro-boro sholat, amal apapun dilakukan merawat orang. Nah tapi begitu dahsyatnya pengampunan dari Allah. Jadi walaupun salah apapun dosa kita, asal kita mau berdoa, itu Allah pasti akan mengampuni. Akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Jadi marilah di kesempatan yang bagus ini, mari kita tingkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya sholat. Jangan sampai sholat kita tinggal. Ya mungkin selama ini ada yang masih bolong-bolong. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini nanti sholatnya bisa dilengkapi dan tidak bolong lagi. Mungkin yang selama ini sholatnya masih sering telat, sering mengulur waktu. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min fujuril khair wa na'udzu bika min fujuril syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma fa ayyuma mu'minin sabatuhu faj'al jalbahu
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.